Tidak masuk ke telinga kita kadang ceramah orang. Tapi kalau tulisan kita sendiri, kita yang menulisnya, kita yang membacanya, kita yang mengingatkan diri kita sendiri, ini juga perlu kita buat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pun menasihati dirinya sendiri. Anas bin Malik menasihati dirinya sendiri. Pada suatu malam berteriak dia, "Ya Umar, wahai Umar bin Khattab, kemana saja kau tadi siang? Wahai Umar bin Khattab, bagaimana kalau nanti orang datang menuntut engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Itulah mengapa Abu Bakar Siddiq mau berjalan-jalan di tengah malam untuk mencari siapa yang kelaparan. Itulah mengapa Umar bin Khattab mau berjalan di tengah malam untuk melihat siapa yang tak makan. Dia pergi ke Baitul Mal, dia ambil gandum, dia pikul sendiri, dia bawa sendiri. Lebih baik di dunia susah daripada di akhirat nanti mencari di padang mahsyar. Pada saat itu berkumpul semua umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Pada saat itu tak ada yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, satu sisi adalah nikmat, satu sisi adalah rahmat, tapi di sisi lain dia juga bisa menjadi laknat. Na'udzubillah. Tidak ada cita-cita tertinggi orang dari zaman dulu sampai sekarang melebihi cita-cita ingin menjadi PNS, ASN, pegawai negeri sipil. Saya pun ketika pulang membawa 2 ijazah, sebelah kanan LC, sebelah kiri MA, Abdul Somad LC MA. Tapi apa kata almarhumah ibu saya? Kau LC MA tapi tak PNS. Ternyata meminang anak gadis orang pun terhalang kalau kita tidak PNS. PNS ini luar biasa. Kalau ada orang mengatakan bahwa amal jariah itu 3 Pak Ustadz. Yang pertama shadaqatun jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Ada satu lagi, PNS. Karena PNS sudah mati, gajinya tetap mengalir. Oleh sebab itu PNS menjadi cita-cita tertinggi. Ini nampaknya Ustaz Somad gelisah karena tidak lulus PNS. Saya lulus PNS, bersih, tidak menyogok, tidak pakai orang dalam, ikut lulus tes. Lalu kemudian saya pun menjadi PNS. NIP saya 1997, sudah lupa ujungnya. Saya menjadi pegawai pada tahun 2009. Jadi NIP saya itu 2009, keluar 2019. Ditakdirkan Allah hanya 10 tahun saja mengabdi kepada negara. Tapi bagi saya pengabdian tidak hanya saat menjadi PNS. Hari ini pun saya tetap mengabdi di masjid, di musola, di rumah Quran, di mana saja menjadi pengabdian. Tapi bapak-bapak ibu yang sudah dituliskan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengabdian bapak ibu adalah di pemerintahan kabupaten ini, maka jadikan ini sebagai amal soleh. Ada orang yang ketika dia sholat dia amat sangat khusyuk, takut dia bergerak, digigit semut pun telinganya dia tahankan menunggu salam, takut dia sholatnya batal. Ada orang yang saat di masjid dia sangat khusyuk, sholat duha sangat khusyuk, tapi ketika di kantor dia amat sangat menyia-nyiakan amanah. Orang seperti ini pemahamannya tidak betul. Dia anggap beda kerja antara masjid dengan kantor. Kalau di masjid beribadah, kalau di kantor tidak. Kalau sedang sholat beribadah, kalau sedang kerja tidak. Padahal dalam Islam diajarkan semua hidup ini adalah ibadah. Berangkat dari rumah, pergi pagi pulang petang, masuk jam 8 pulang jam 4, cek log pagi, cek log siang, maka sesungguhnya itu juga adalah ibadah. Tapi bedanya ini ibadah yang sifatnya mahdhah. Salat, zikir, baca Quran, bayar zakat, pure, original, murni 100% ibadah. Tapi masuk kantor, keluar kota, urusan, buat laporan, program ke depan, visi misi, maka ini juga adalah ibadah, tapi bukan yang pure murni ibadah. Dia adalah aktivitas bernilai ibadah. Makan juga ibadah. Kalau disebut nama Allah maka makan itu menjadi ibadah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tidur pun ibadah. Tidur itu berubah menjadi ibadah ketika disebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Musafir pun menjadi ibadah.
Bapak Ibu ada tugas ke Jakarta, ada urusan ke kantor dinas, ada urusan di kementerian, maka dia menjadi ibadah dengan syarat menyebut nama Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Lalu di antara ibadah ini mana yang bisa menolong kita di hadapan Allah? Kita tidak tahu. Boleh jadi solat kita tidak menolong kita karena tidak khusyuk. Boleh jadi zakat kita tidak menolong kita karena tidak ikhlas. Tapi orang yang pernah kita permudah urusannya, orang yang kita mudahkan urusannya, man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, orang yang memudahkan satu urusan makhluk Allah di dunia, satu kesulitan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dimudahkan Allah untuknya satu urusan dari urusan hari kiamat. Kita masih banyak urusan lagi Bapak Ibu, urusan sakaratul maut, urusan menghadapi pertanyaan mungkar nakir, urusan azab kubur, urusan bangkit dari kubur padang mahsyar, urusan menunggu pengadilan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, urusan meniti titian suratul mustaqim, urusan menimbang amal, urusan bagian kitab, dibagi kitab catatan amal baik buruk kita, urusan hisab, sampai akhirnya kita lulus semua itu. Mana solat kita belum tentu memudahkan, zikir kita belum tentu, tapi ketika kita beramal, ikhlas menolong orang, melepaskan kesulitan orang, membantu, maka sesungguhnya kalau dikatakan kita sebagai pelayan masyarakat, sesungguhnya kita sedang melayani diri kita sendiri karena memudahkan urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, PNS menjadi nikmat. Banyak orang menganggap biasa-biasa saja. Kalau Bapak Ibu mau tahu PNS itu nikmat apa tak nikmat, tanyalah sama orang yang tes PNS 10 kali tak lulus-lulus. Betapa dia nikmat itu baru terasa nikmat kalau dia tidak ada pada diri kita. Telunjuk ini kita tidak anggap dia sebagai nikmat. Kapan dia terasa nikmat? Ketika dia luka, ketika dia terkilir, ketika dia patah, ketika dia putus, nauzubillah, baru terasa nikmat. Begitu juga dengan ini, lulus PNS setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, gaji mengalir, kerja tak kerja, gaji tetap ada, maka orang menganggap ini biasa-biasa saja. Tapi ketika orang lulus, tidak lulus bertahun-tahun, atau dia pernah kena skor, atau dia sakit terbaring, maka sesungguhnya teguran-teguran Allah itu datang untuk mengingatkan kita. Karena nikmat itu ketika kita putar keran air mengalir, ketika kita putar keran air mengalir, kita menganggap keran air tidak nikmat. Tapi begitu kita putar mati, barulah kita sadar nikmat sedang putus. Ketika kita petik tepi, lampu hidup. Ketika kita petik stop kontak, lampu menyala. Kita tidak menganggap dia nikmat. Tapi ketika kita petik dia mati gelap, barulah kita sadar bahwa dia nikmat. Ustaz Abdul Somad baru terasa mikrofon ini nikmat kapan? Ketika mikrofon ini mati, baterainya habis. Barulah terasa mana nikmat suara, hilang, orang tak dapat mendengar. Maka ada kalanya kadang nikmat itu dicabut sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, berapa saudara kita yang meninggal kena Covid, berapa yang terbaring di rumah sakit di ICU, berapa yang tidak terselamatkan. Itu semua menjadi iktibar pelajaran. Satu sisi Covid ini memang musibah, wabah, pandemi seluruh dunia, tapi di sisi lain juga wadah untuk kita merenung sejenak. Betapa dulu kita menunggu tua baru mati, menunggu pensiun baru mati. Sekarang tetangga kita, kawan kita, sekantor, satu sekolah, sekampung halaman, tidak menunggu pensiun, tidak menunggu tua. Kalau hitung uban mungkin banyak lagi uban kita dari dia, tapi dia lebih dulu meninggal daripada kita. Kenapa kita yang disangka orang kurus, disangka orang sudah lama mati, tapi sampai hari ini masih tetap tegak berdiri? Tujuan Allah Ta'ala membuat kita hidup tak lain tak bukan alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan hidup, wal hayata, Allah menciptakan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat kita beramal soleh. Bagi yang down, kurang bersemangat, menganggap hidup ini biasa-biasa saja, bersemangatlah. Karena dengan semangat itu kata Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, la ta'jaz, jangan merasa lemah, la ta'jaz, jangan merasa lesu, bersemangat. Kenapa? Karena sampai masanya kita tak lagi bisa beramal,
Sampai-sampai penghuni neraka itu berkata, Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab neraka, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan mereka, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Mereka ingin minta kembali ke dunia. Memangnya kalau kembali ke dunia mau apa, kata Allah? Na'mal salihah. Mereka ingin ke dunia permintaannya cuma satu saja, na'mal salihah, kami ingin beramal soleh, kami ingin sholat sunat duha, kami ingin sholat sunat tahajud, kami ingin menolong saudara kami ingin bangun masjid, kami ingin buat rumah Quran. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna.